Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darkiman, SPT MSI, dosen tetap di Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika Jakarta. Dalam video ini, saya akan menyampaikan pembelajaran mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Manajemen Strategik yang dilaksanakan atau disampaikan secara e-learning dalam jaringan menggunakan media online Zoom Meeting. Video ini merupakan bagian dari pemenuhan sertifikasi dosen tahun 2025, khususnya bentuk pernyataan diri dosen atas unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKT-PT. Baiklah, mata kuliah manajemen ini adalah mata kuliah inti ilmuwan program studi di Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika Jakarta yang memiliki beban kuliah sebanyak 3 SKS yang bisa diikuti oleh manajemen di semester 4 atau 6. Adapun perkuliahan mata kuliah manajemen strategik ini disampaikan kepada mahasiswa dengan menggunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia seperti yang ada dalam rencana pembelajaran semester atau RPS yang disampaikan pada saat perkuliahan di kelas. Oke, sebelum mulai bicara, sebelum kita kuliah, kita baca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Baik, selesai. Kita mulai dengan perkuliahan. Kita mulai dengan menjelaskan tentang RPS semester sekarang. Oke, baik. Ini RPS mata kuliah manajemen strategik, di mana mata kuliah ini merupakan inti keilmuan program studi dari manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika Jakarta. Jadi pengampu dari mata kuliah ini koordinatornya adalah Ibu Dewi Astuti. Terus saya juga sebagai dosen pengembang RPS Darkiman, dan diketahui oleh Ketua Program Studi Bu Eka Diah Setia Ningsi. Adapun capaian untuk mata kuliah ini adalah ada 2, capaian pembelajaran program studi dan capaian pembelajaran mata kuliah. Untuk capaian pembelajaran program studi, yang pertama adalah agar mahasiswa mampu menguasai konsep dan teori terkait manajemen, mulai dari perencanaan, organisasi, action, dan kontrol atau POAC. Dan juga fungsi-fungsi bisnis yang lain, misalnya keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, operasional, dan lain-lainnya. Serta untuk bisa memecahkan tantangan bisnis dari berbagai tipe organisasi yang ada di luar kampus. Capaian kedua adalah mahasiswa mampu menguasai strategi korporasi maupun strategi operasional pada berbagai organisasi, baik organisasi profit maupun non-profit. Yang ketiga itu mahasiswa mampu berpikir secara kritis dalam memberikan solusi pada permasalahan manajemen dan bisnis. Itu capaian dari program studi. Capaian untuk mata kuliah ini dalam pembelajaran mata kuliah adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar manajemen strategik serta pentingnya dalam sebuah organisasi. Capaian yang kedua, mahasiswa dapat melakukan analisis lingkungan dan pengambilan keputusan strategik yang bisa dibutuhkan sebuah organisasi nanti ya kalau bisa terjun di luar sana. Capaian yang ketiga adalah mahasiswa mampu merumuskan dan mengimplementasikan strategi bisnis dan korporasi. Berikutnya yang keempat,
mahasiswa dapat melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap implementasi strategi. Jadi ini semuanya terkait dengan POAC tadi ya, ada planning, ada organisasi, ada aktivasi atau iya atau implementasi dan diakhiri dengan kontrol atau evaluasi dan pengawasan. Adapun deskripsi dari mata kuliah ini adalah mata kuliah ini manajemen strategik merupakan mata kuliah yang membekali mahasiswa akan pengetahuan dan keterampilan terkait topik-topik manajemen secara umum. Tetapi spesifiknya adalah manajemen strategik itu terkait dengan visi misi jangka panjang. Bagaimana sebuah organisasi akan meraih ataupun mencapai tujuannya dalam jangka panjang, tidak setahun dua tahun, tapi biasanya lebih dari 5 tahun. Jadi long time. Ini yang membedakan antara manajemen satu dengan manajemen strategik. Itu ya. Kata kunci dari manajemen strategik adalah ada visi misi jangka panjang. Orang ada yang bilang grand strategi. Itu capaian-capaiannya yang ingin dicapai. Intinya adalah bagaimana ada bekal yang bisa diperoleh dari mahasiswa, ada capaian yang diperoleh dari mahasiswa dalam hal eh, capaian pembelajaran. Jadi ini memang kita akan belajar secara teori bagaimana prinsip tentang manajemen, tentang strategi, tentang visi misi, tentang filosofi, tentang analisis SWOT dan lain. Dan ini kita akan pelajari selama 1 semester. Nah, ujian dan teknik penilaian itu adalah terdiri dari 4 kategori. Ada absensi, ada tugas, ada ujian tengah semester, dan ada UAS. Dan perguruannya bentuknya adalah tatap muka, baik luring maupun daring. Nah, secara prinsip mata kuliah ini menggunakan metode kuliah penceramah gitu ya. Dan karena metodenya apa namanya e-learning jarak jauh, makanya menggunakan daring dalam jaringan. Oke, saya ini nanti materi selama ini dan saya langsung ke bobot penilaian. Penilaiannya adalah kehadiran 20%, tugas 25%, UTS 25, UAS 30%. Jadi eh, absensi 20% kehadiran. Kalau kurang dari itu ya biasanya nilainya jelek. Yang kedua tugas, tugas itu presentasinya 25% terhadap tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Ada ujian tengah semester UTS bobotnya 25% dan terakhir UAS ini UAS 30%. Secara prinsip itu ya totalnya 100%. Jadi grade-nya nanti apakah masuk grade A, B, C, D, E. Kalau 80 ke atas itu A, 70 sampai 79 B, 60 sampai 69 C. Terus 30 sampai 59, 31 sampai 59 D, kurang dari 30 adalah E. Jadi saya harapkan minimal B ya, minimal. Syukur-syukur A semua. Dan memang secara prinsip teori ini gampang dipelajari. Oke, cukup. Sampai sini ada pertanyaan? Saya ulang kembali. Nilainya adalah terdiri dari absensi, tugas, UTS, UAS, dan kategori randomnya adalah A, B, C, D, E. 80 sampai 100 A, 70 sampai 79 B, 60 sampai 69 C, 31 sampai 59 D, 0 sampai 30 E. Nah, sangat jarang, kecuali memang tidak ikut UTS, sudah mengerjakan tugas, agak aktif di kelas, nggak masuk, terus ya, tidak ikut perkuliahan ya, pas nilainya E gitu kan. Kalau D ya memang kebangetan nggak belajar, nggak macam-macam. Tapi kalau bisa sih minimal B ya, 70 ke atas. Supaya IPK kalian di ujung apa namanya ijazah ataupun transkrip ini bagus gitu kan. Syukur-syukur komplot atau minimal sangat memuaskan. Saya pikir itu dan kita masuk ke ini ya apa namanya slide berikutnya tentang apa, pertemuan 14. Oke. 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 Kita bicara tentang evaluasi
audit strategik, evaluasi, implementasi, dan pengawasan. Atau audit strategik, implementasi strategik, evaluasi, dan pengawasan. Ini yang apa namanya kita akan coba diskusikan karena memang di eh, dalam ilmu manajemen pasti akan diawali dengan sebuah perencanaan, diikuti dengan sebuah program implementasi, terus diakhiri dengan sebuah evaluasi atau pengawasan. Nah, ilmu manajemen itu berawal dari P, perencanaan, terus O, organisasi, A itu activity atau action, dan C adalah kontrol atau evaluasi. Secara prinsip semua manajemen seperti itu. Jadi kalau Anda bicara tentang manajemen, ya manajemen seperti yang kita tahu bahwa ilmu manajemen itu ilmu yang sistematis terdiri dari berbagai macam sistem di mana apa namanya terdiri dari kegiatan organisasi, kegiatan implementasi ataupun aktiviti gitu ya, actionnya. Yang terakhir adalah kontrol. Kontrol ini adalah sebuah evaluasi. Jadi kalau proses manajemennya adalah kita bicara dari awal, dari analis lingkungan, terus kita menerapkan visi dan misi, menetapkan tujuan, menyusun strategi, implementasi tadi, terus eksekusinya bagaimana, terus evaluasi. Jadi tahapan proses manajemen strategik itu ada 1, 2, 3, 4, 5 minimal. Minimal ya, artinya kan yang sesuai dengan kaidah manajemen strategik. Di mana pertama adalah kita membuat perencanaan. Rencana itu mulai dari menentukan visi dan misi organisasi atau apa namanya perusahaan misalnya kalau macam. Yang berikutnya adalah tujuannya mau kemana. Itu juga adalah perencanaan. Yang ketiga, strateginya bagaimana untuk mencapai tujuan itu. Setelah mencapai apa namanya tujuan misalnya, kita baru membuat program kegiatannya dengan bentuk implementasi atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi tersebut oleh seluruh anggota organisasi. Nah, setelah kita lakukan implementasi ataupun pelaksanaan kegiatan, ujungnya kita melakukan evaluasi. Jadi itulah pentingnya evaluasi bahwa bisa jadi programnya sudah benar tapi perlu perbaikan. Kalau programnya salah ya cepat-cepat kita evaluasi, kita perbaiki, kita revisi macam-macam supaya apa tidak jadi kerugian yang luar biasa. Nah, jadi itu awalnya. Nah, kita audit strategik itu apa sih? Audit itu sebenarnya kegiatan yang memotret apa yang terjadi di lapangan audit itu. Jadi standarnya apa kita cocokkan. Jadi kalau audit strategik itu adalah sebenarnya kita memotret kegiatan strategik di dalam sebuah organisasi, mulai dari proses perencanaan, implementasi tadi, terus akhirnya kegiatan kayak apa, terus pengendalinya ada atau enggak, terus akhirnya adalah kita tampilkan auditnya kayak apa. Saya perencanaannya A, sesuai nggak dengan A, ada berapa perencanaan, ada 10, ternyata yang jalan 5, berarti 5-nya perlu ditanyain kenapa nih dari 5 perencanaan, dari 10 perencanaan ada 5 yang jalankan, 5 yang tidak. Nanti kita audit, kita evaluasi. Terus implementasi dari 10 program ada 6 yang jalan, 4 yang nggak jalan. Kenapa nih nggak jalan? Jadi itu kita audit. Kenapa? Ujungnya adalah bagaimana kita meminimalkan risiko. Yang kedua adalah meningkat, mencapai tujuan yang diharapkan oleh organisasi tersebut. Karena tujuan kan ditetapkan di awal, gitu ya. Nah itu. Yang berikutnya tahap-tahap dari audit. Yang pertama adalah ada usulan dan pengenalan. Sebelum audit dilakukan, audit itu manajemen sebaiknya dipertemukan dulu. Kita mau ngapain? Jadi antara audit dengan pihak manajemen itu sepakat dulu. Kita mau ngapain nih, apa yang diaudit, terus berapa lama waktunya, poin-poinnya disiapkan. Kalau dokumen disiapkan, kalau lihat di lapangan, kita lihat di lapangannya prosesnya kayak apa. Jadi kita ada apa namanya pertemuan. Yang kedua juga ada evaluasi di tiap hari. Misalnya kita pagi meeting, pertemuan kita akan audit ini prinsipnya apa, standarnya apa yang kita audit. Yang kedua adalah dokumennya apa, nanti hasil temuannya apa kita diskusikan. Oh kita menemukan ini, tolong ada konfirmasi dari pihak manajemen. Tuh. Yang berikutnya adalah menciptakan hubungan baik. Jangan sampai kita mencari-cari kesalahan manajemen sebagai auditor. Audit itu kita menciptakan hubungan baik karena ada komunikasi dua arah. Jadi misalnya tujuannya apa, gini-gini ini kita sampaikan. Jangan sampai kita
mencari kesalahan, manajemen. Auditor itu adalah kita menemukan sesuatu yang standar atau yang sesuai dengan ketentuan dan kita sampaikan ke pihak internal organisasi atau perusahaan supaya apa? Supaya mereka tahu di mana salahnya, di mana apa namanya kekeliruannya atau ketidaksesuaiannya gitu, supaya ada komunikasi. Sehingga komunikasi itu perlu supaya tidak ada sifatnya tendensius atau uh, mencari kesalahan atau menuduh gitu, nggak boleh. Berikutnya ada kegiatan yang sifatnya menilai aktivitas keseluruhan dari unit, fungsi, dan manajemen. Artinya tidak sepotong-sepotong, harus ada keseluruhan dalam nilai. Dipilih seluruhnya supaya ada keselarasan dari awal sampai akhir gimana prosesnya. Kalau ada proses yang mandek, kenapa dijawab? Jangan sampai satu dua aja yang diaudit, proses lainnya, aktivitas lainnya nggak usah diaudit. Jangan begitu, tapi namanya audit itu harus seluruhnya diaudit. Oke, terus harus mendapatkan informasi. Kalau nggak cocok, kita tanya ke apa namanya pelakunya di lapangan, pelaksana. Bisa staf, bisa manajemen, bisa apa namanya itu manajer level menengah. Kita tanya kenapa begini, kenapa begitu. Terus bagaimana struktur organisasinya, aspek legal, aspek apa namanya dokumen macam-macam kalau bisa disampaikan. Sambil kita lihat nanti proses di lapangan ini dicocokkan, benar nggak? Setelah usulan dan pengenalan itu disampaikan, kita baru survei pendahuluan. Lihat dulu. Tapi ini adalah melakukan pilihan pendahuluan. Misalnya biasanya adalah yang selama ini apa yang sudah dilakukan. Ada dokumen biasanya. Hasilnya apa. Yang kedua, informasi mengenai fungsinya secara garis besar ditampilkan. Apa progresnya selama ini. Oke, itu. Berikutnya adalah apa namanya penelaahan secara lebih rinci. Jadi audit seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Mati ya? Enggak. Oke, itu. Nah, yang ke D, pengujian detail. Jadi kita cek di lapangan, terus yang E, pengembangan dan penilaian hasil temuan audit. Biasanya kita sampaikan pada saat kita mau closing. Nah, ini temuan-temuan yang temuan audit ya apa kita sampaikan ke pihak manajemen. Terus dilaporkan. Nah, hasil tujuan laporannya sehingga eh, kita audit hasilnya kayak apa, kita sampaikan manajemen, laporan seperti itu, terus ada tindak lanjut setelah audit. Apa nih yang perlu diperbaiki, apa yang sudah bagus, terus berapa lama perbaikannya, tindak lanjutnya seperti itu ya. Jadi itu eh, audit. Nah, ini audit adalah bagaimana kita melakukan apa namanya kegiatan implementasi yang sudah dilakukan seperti apa kita audit. Sebenarnya gitu. Kita mengaudit sesuatu yang sudah diimplementasikan sudah. Jadi dari tujuan, terus strategi, terus program implementasi. Nah, hasil implementasi itu kita audit. Apa prosesnya di lapangan. Jadi tidak terpisah sebenarnya. Justru kita awasi dengan audit implementasi itu supaya supaya implementasi tidak salah arah antara tujuan dengan kegiatan harus nyambung. Itu yang pertama. Jadi ada kaitannya gitu. Yang kedua adalah memang supaya kalau ada penyimpangan tidak terlalu jauh gitu, antara tujuan dengan kegiatan. Sehingga tujuan dari rencana perusahaan itu atau rencana usaha itu tercapai dengan tepat waktu atau dengan rencana yang ditetapkan di awal. Nah, implementasi strategi adalah
tadi sejumlah kegiatan, aktivitas dan sesuai dengan rencana awal. Jadi kalau ada mutasi yang tidak direncanakan, berarti itu bukan dari perencanaan, tetapi apa namanya kemauan pimpinan biasanya. Oh kita bikin nih, padahal tidak ada rencana awal. Kalau itu direncanakan terus dijalankan itu bagus. Tapi kalau tidak direncanakan tapi dijalankan itu juga bagi sebagian orang itu tanda tanya. Kenapa nih direncanakan tapi tidak dijalankan? Tetapi tidak ada rencana tapi ini dijalankan. Jadi sebisa mungkin sebaiknya adalah sebelum kita merencanakan sebelum kita membuat kegiatan kita rencanakan dulu. Karena bagian dari manajemen adalah perencanaan. Berikutnya adalah kita membuat programnya. Berapa biayanya, kapan waktunya, siapa personalitasnya itu ditetapkan dalam perencanaan. Sehingga implementasinya itu jelas. Siapa yang jalankan, berapa lama, berapa biayanya, terus targetnya apa itu jelas. Beda kalau jalan dulu, jalan dulu, jalan dulu. Jadi kan nanti di tengah jalan ada sesuatu yang sifatnya merugikan perusahaan atau organisasi ya kan saling menyalahkan gitu. Oke itu ya. Jadi itu implementasi. Berikutnya nih, kalau gambaran implementasi adalah pertama ada perumusan strategi terus implementasi. Jadi secara matrik itu ada sebelum tindakan apa terus jadi ada proses di mana manajemen mewujudkan strategi dalam bentuk program, prosedur dan tindakan. Namanya perusahaan itu biasanya membuat business plan. Dalam business plan misalnya ada program, ada prosedur, ada budget atau enggak. Jadi dalam menentukan target tahunan ataupun target sebuah organisasi biasanya strateginya apa, terus programnya apa, SOP atau prosedur bagaimana untuk capai, terus ada budgetnya berapa, itu baik target maupun pengeluaran biaya. Sehingga ya, dalam rumusan matriknya adalah ada rumusan strategi, ada implementasi strategi. Pertama dari posisi kekuatan sebelum melakukan tindakan, ada fokus pada aktivitas, proses intelektual, dan macam-macam. Sehingga dari rumusan-rumusan itu kita implementasinya bagaimana. Kalau posisinya kekuatan, berarti kita mengelola kekuatan selama tindakan. Jadi kalau kita punya kekuatan, ya kita mengandalkan kekuatan itu sebagai program kerja. Fokus pada efektivitas. Bagaimana efektivitasnya? Ya kita pada efisiensi. Kita fokus proses intelektual ya. Kita proses operasional yang mengandalkan SDM yang intelektual tinggi. Seperti itu ya. Jadi itu pabriknya ada keahlian intuitif, terus ada motivasi khusus macam-macam. Nah, setelah formula itu jadi, kita potret bagaimana formulanya, bagaimana implementasinya. Kalau ketemu baik dengan baik, jadi formulanya baik, strateginya baik, atau implementasinya baik, maka sukses. Formula strateginya baik, yang sebelah atas itu kolom, terus sebelah kirinya implementasi strateginya baik, itu akan ketemu sukses di kuadran 1. Tetapi kalau formulasinya buruk, implementasi bagus, namanya roulette. Roulette itu artinya masih lumayan lah. Tetapi kalau formulanya baik, implementasi buruk, namanya trouble, ada masalah. Gitu kan. Nah, kalau yang formulanya buruk, terus implementasi buruk, nah itu failure. Artinya ini sesuatu yang harus dihindari gitu. Kuadran 4, failure. Nah, bagaimana kita membacanya? Jadi kalau formulanya baik, strateginya implementasi baik, atau rencananya baik dengan implementasi baik, itu sebutnya sukses. Hasil yang paling diinginkan oleh perusahaan atau top management. Siapapun orangnya nggak mau rugi, nggak mau gagal. Maka prinsipnya adalah sukses. Sukses itu bagaimana? Rencananya bagus, implementasinya bagus. Yang kedua, terjadi pada perusahaan yang mampu melakukan formula strategis mampu mengimplementasikan secara baik. Artinya kalau perusahaan itu secara organisasi mampu membuat perencanaan yang baik, terus mampu menjalankan implementasi secara baik, biasanya sukses. Kalau organisasinya kurang bagus, biasanya ada kendala. Biasanya entah SDM-nya kurang, entah budgetnya kurang, entah salah dalam membuat rencana gitu. Tapi kalau yang namanya sukses atau sukses itu antara formula dan implementasi itu sama-sama baik. Ini yang roulette, yang kolom kuadran 2. Di mana situasi buruk tetapi implementasi bagus. Ini di mana apa namanya hasilnya itu tidak terlalu mengecewakan karena memang situasinya buruk tapi implementasi bagus. Ini masih lumayan lah. Nah yang ketiga kuadran 4 gitu ya trouble. Di mana situasi
situasi di mana strategi perusahaan sebenarnya dibentukkan dengan baik, namun strateginya tersebut kacau, implementasinya tidak maksimal. Macam tadi ada masalah, bisa jadi SDM-nya, bisa jadi budgetnya. Jadi rencananya bagus, tapi pelaksananya jelek. Salah orang lah, salah ngambil keputusan lah gitu tuh. Sehingga implementasinya kacau, tidak maksimal atau tidak baik. Yang ketiga adalah failure. Jadi hasil yang paling buruk di mana rencananya buruk, hasil pelaksanaan juga buruk. Ini sesuatu yang harus dihindari oleh manajemen. Nah, prosesnya adalah sebelum kita melakukan implementasi, kita analisis dulu perubahan lingkungan seperti apa. Dalam sebuah perusahaan, ya kita analisis eksternal dan internal. Baru kita ke dalam. Bagaimana analisis struktur organisasi, bagaimana analisis budaya perusahaan, bagaimana analisis kepemimpinan, implementasi, evaluasi, dan seterusnya. Ini jadi proses seperti itu. Nah, baru kita ke organisasi internal. Bagaimana kita organisasi tentang programnya bagaimana, anggarannya bagaimana, personilnya. Kita biasanya ada rapat rakor atau kita dalam rangka rapat kerja. Itu biasa begitu. Musrenbang, biasa begitu ya dalam dalam sebuah organisasi. Ada rapat-rapat yang sifatnya rapat kerja, menyusun rencana kerja, rapat tahunan gitu kan, semua divisi, semua departemen terkait bekerja bersama, rapat bersama, mengkoordinasi bersama untuk bagaimana menyusun dan mengembangkan program, anggaran, dan prosedur yang akan ditetapkan untuk dijalankan di tahun-tahun mendatang. Tujuannya apa sih? Tujuan untuk membuat tindakan yang apa namanya, yang masuk akal gitu, yang logik yang dijalankan, sehingga orientasi strategi itu sesuai dengan tujuan yang ditetapkan di awal oleh sebuah perusahaan. Nah, kita juga harus melakukan sinergi antar bagian. Baik, sebelum mengakhiri perkuliahan, apakah masih ada pertanyaan? Jika tidak ada, saya cukupkan sampai sini ya. Buat mahasiswa, sekali lagi diingatkan, jangan lupa tugas latihan nasional dikerjakan untuk dikumpulkan minggu depan, dikirim via email ke alamat email dosen. Jadi, tugasnya dikirim via email ke alamat dosen. Baik, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.